Oke, coba lihat ini deh. Ada dua koin yang lagi meroket ratusan persen, justru pas market lagi lemas-lemasnya. Kelihatannya sih sama-sama to the moon ya, tapi hati-hati. Salah satunya itu cuma kasino yang udah disetting buat ngabisin duit kalian. Satunya lagi punya fundamental beneran, tapi ada bom waktu yang siap meledak di dalamnya. Nah, pertanyaannya sekarang, gimana caranya kita bisa bedarin mana yang emas beneran dan mana yang jebakan maut sebelum kita jadi korbannya? Oke, kita bakal bedah tuntas data on-chain-nya dan kita lihat apa yang sebenarnya terjadi di balik layar. Oke, kita mulai dari yang pertama. Studi kasus kita nomor 1, Siren. Namanya sih kedengaran keren ya, tapi ceritanya, wah jauh dari itu. Coba lihat angka ini. Dalam 24 jam aja, harganya terbang 183%. Gila kan? Ini udah cukup bikin siapapun pasti langsung noleh. Kita percepat sebulan. Boom! Hampir 650%. Kayaknya momentumnya ini nggak bisa dihentikan sama sekali. Dan ini puncaknya. Dalam 3 bulan, kenaikannya lebih dari 2.600%. Gila banget. Tapi pertanyaannya, ini beneran organik atau ada udang di balik batu? Nah ini dia nih siklus hidupnya. Dari yang tadinya anteng, terus rally gila-gilaan sampai puncaknya di $3,6, tiba-tiba anjlok 70% cuma dalam beberapa hari. Keuntungan segitu gede lenyap gitu aja. Jadi apa sih yang sebenarnya terjadi? Oke, investigasi kita mulai dari sini. Ini dia bukti pertama. Dan ini yang paling bahaya dari semuanya. Konsentrasi supply yang super ekstrim. Coba kalian lihat ini. Satu entitas doang yang katanya sih ada hubungannya sama market maker raksasa DWF Labs itu ngedalin hampir 89% dari semua supply Siren yang ada. Bayangin, cuma satu pihak yang pegang kendali penuh. Kita-kita yang retail ini cuma kebagian sisanya, remah-remahannya doang. Dan ini dia bukti yang paling nggak bisa dibantah. Data on-chain nunjukin anomali yang fatal banget. Pas harganya dipompa gila-gilaan ke atas, jumlah dompet yang megang tokennya malah anjlok ke bawah. Aneh banget kan? Harusnya kalau pertumbuhannya organik, jumlah holdernya ya ikut naik dong. Ini kebalikannya. Udah paling jelas kalau kenaikan ini tuh palsu. Jadi gimana cara mereka mainnya? Ini permainan 4 langkah yang cerdas tapi jahat. Pertama, mereka kuasai dulu hampir semua supply. Kedua, mereka buka market futures di bursa gede buat nalik para spekulan. Ketiga, mereka pakai leverage buat mompa harga. Nah, ini yang maksa para short seller, orang yang masang taruhan harga bakal turun, buat panik dan beli balik. Ini namanya short squeeze, dan ini bikin harga makin gila naiknya. Terakhir, pas semua orang lagi euforia dan FOMO, mereka jual semua tokennya ke publik. Game over. Jadi, intinya gini, Siren itu bukan proyek investasi. Ini tuh meja judi yang bandarnya udah nentuin dari awal siapa yang bakal menang. Pertanyaannya bukan apakah kamu bisa menang, tapi kapan kamu bakal jadi exit liquidity mereka. Oke, sekarang kita pindah ke studi kasus kedua, DXE. Kalau dilihat sekilas, ini kayak kebalikannya Siren. Proyek yang kelihatan punya infrastruktur nyata dan udah jalan dari lama. DXE ini udah ada dari 2019 loh. Mereka punya 2 produk utama yang beneran berfungsi, platform buat copy trading dan tools buat ngebangun DAO. Jauh banget bedanya sama Siren, yang produknya kebanyakan masih tulisan coming soon. Kenaikan harga DCI ini ada alasannya. Mereka itu pas banget ada di tengah narasi AI dan DAO yang lagi nge-hype. Total value locked atau TVL-nya udah lebih dari $1,5 miliar dan komunitas DAO-nya masuk 6 besar di dunia. Ini pertumbuhan yang ada dasarnya, ada adopsi dan inovasi. Tapi, ada tapinya nih. Di balik semua fundamental yang kelihatannya bagus itu, DXE ternyata nyimpen sebuah bom waktu, sesuatu yang bisa meledak kapan aja. Nah, buat ngerti bom waktunya, kita harus paham satu konsep penting, Fully Diluted Valuation atau FDV. Gampangnya gini, FDV itu nilai total sebuah proyek kalau semua token yang pernah dibuat itu udah dilepas ke pasar. Nah, ini dia masalahnya. Sekarang ini cuma sekitar 47% dari total supply DEX yang ada di pasar. Sisanya, lebih dari setengahnya, 53% itu masih dikunci. Token-token ini dipegang sama tim, para penasehat, dan investor awal. Mereka semua siap ngejual pas gemboknya udah kebuka. Artinya apa? Artinya, FDV atau nilai total DXE itu lebih dari 2 kali lipat market cap-nya sekarang.
Ini bakal nyiptain tekanan jual yang gede banget di masa depan. Bayangin aja, jumlah token yang bisa dijual di pasar tiba-tiba jadi 2 kali lipat lebih. Ini bom waktu inflasi namanya. Oke, setelah kita bedah dua-duanya, sekarang kita rangkum semuanya jadi satu panduan praktis biar kita semua bisa jadi investor yang lebih cerdas. Jadi, kalau kita sandingkan, bedanya kelihatan jelas banget. Siren itu ya murni spekulasi, judi. Risikonya satu pihak ngontrol semua suplainya. Nah, kalau Dexe ini beda cerita. Proyeknya beneran ada, produknya jalan, komunitasnya gede, tapi risikonya itu bom waktu inflasi dari token yang masih dikunci. Dua-duanya sama-sama berisiko, tapi jenis risikonya langit dan bumi. Ngerti bedanya? Ini tuh kunci banget. Jadi, sebelum kalian pencet tombol buy di altcoin berikutnya, coba deh pakai checklist ini. Tanyain 5 pertanyaan simple ini. Percaya deh, ini bakal nyelamatin kalian dari banyak jebakan dan bantu kalian buat investasi pakai otak, bukan cuma pakai perasaan. Nah, sekarang gantian. Aku mau lempar pertanyaan ini ke kalian. Dengan bekal pengetahuan baru ini, altcoin apa sih yang langsung kepikiran sama kalian yang mungkin punya tanda-tanda bahaya yang mirip? Entah itu supply-nya yang aneh atau FDV-nya yang bengkak banget. Coba tulis analisis kalian di kolom komentar di bawah. Yuk kita diskusi bareng, saling bantu, biar kita jadi komunitas investor yang lebih pintar dan waspada. Sampai ketemu di pembahasan berikutnya.